dan beliau-beliau adalah wali-wali Allah. Ingat, wali-wali Allah, bukan wali-wali setan yang ngawur atau mereka bikin wali sendiri seenaknya. Bukan. Jadi wali-wali Allah ilmunya sudah jelas, kitabnya sudah jelas, subhanallah, manfaat kemana-mana. Dan efeknya, kalau kalian ikut kepada kelompok yang ini yang membatalkan, maka kalian dari dunia sampai akhirat akan punya musuh yang akan mengancam keselamatan kalian kelak yang abadi. Wah, bahaya besar. Tiba-tiba muncul mengatasnamakan ulama. Ada orang yang membatalkan. Kalau bagi kita umat Islam enteng, ini siapa, udah aja begitu. Karena kalau dibawa kepada keilmuan, orang awam gak akan bisa. Dan seperti sekarang, bukan ahli ilmu, bukan ahli nasab, ikut ngomong masalah itu, tambah ngawur. Ini tambah ngawur. Ingat, bagi kita mah enteng sebetulnya. Ini yang membatalkan siapa, ini yang menetapkan siapa, sudah. Dan ini yang menetapkan ulama-ulama Nusantara. Ingat, ya kita mengikuti yang ini yang membatalkan. Apa efeknya? Efeknya satu, bisa kufur. Kedua, efeknya putus hubungan asrar, rahasia dan cahaya agamanya, keilmuannya, semuanya hilang. Manfaatnya akan lenyap. Ingat, itu secara otomatis. Jangankan terang-terangan, apalagi sampai memusuhi, memfitnah para ulama Ba'alawi. Dalam hati saja, Allah Maha tahu alam hatinya, itu sudah putuskan. Allah, na'udzubillah. Sayyid Sakran, oh, dari mulai itu yang dianggap oleh kamu itu penipu. Adakah ulama-ulama di saat itu yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Sakran, Habib Sakran menipu, berdusta, sementara mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW? Oh, ini adalah suatu yang sangat serius. Ya, apakah ada para ulama yang mengatakan kamu bohong, kamu penipu, kamu tukang fitnah, ya, kepada Sayyid Sakran di zaman itu? Pernahkah kamu lihat kitabnya di zaman itu? Kalau kamu mengatakan bahwa putus, gak ada namanya Ubaidillah umpamanya, pertanyaannya enteng, apakah kamu ada di zaman itu? Coba, kamu kan ada di zaman sekarang. Terus dari mana kamu bisa mengatakan sampai hakul yakin bahwa putus gak ada namanya Ubaidillah? Dari mana? Kan kamunya juga ada di zaman sekarang. Kan itu hanya persepsi dan hanya prediksi. Apakah prediksi, persepsi itu bisa dijadikan yakiniah? Jawab. Enggak. Orang yang ada di zaman itu juga nggak ada yang membatalkan. Kalau kamu anggap orang pertama yang memunculkan nasab ini umpamanya adalah Sayyid Sakran, di zaman itu juga ulama-ulama mujtahid saat itu yang betul-betul kritis di masa itu, mujtahidin banyak, nggak ada kok yang membatalkan. Padahal sudah syuhrah dan istifadah di zaman kita. Seharusnya kalau kamu seorang ulama, hukumi saja yang ada di zaman sekarang ini. Jangan kamu ingin hidup di zaman dulu, abad keempat, lalu mengomentari yang ada di abad keempat, kamunya ada di abad sekarang. Kan kamu memperlihatkan ketololan kamu. Coba pikirkan. Allah untuk mentenarkan kita tanpa susah payah bayar ciber. Iya, tanpa susah payah.
Terus ada orang pihak yang membatalkan ngomong, Buya tahu nggak bahwa ini, wah masalah nasab ini, isu nasab ini sudah ke internasional, itu lebih bahaya. Berarti Allah akan mempermalukan kalian semua. Lebih luas lagi, kebodohan kalian, kesesatan kalian, permusuhan kalian itu diperlihatkan oleh Allah karena kalian yang memperlihatkan sendiri. Begitu kalian menyebarluaskan ke berbagai negara, artinya kalian sudah memperlihatkan kebusukan kalian sendiri, kesesatan kalian sendiri. Bukan merasa bangga, tuh bangga, ini sudah, tuh kan, lain bangga sih ya, lain bangga, konyol sih, konyol. Harusnya kesalahan dan kebodohan itu jangan ada yang tahu seorang pun. Cepat istighfari. Malah kamu mempromosikan sendiri. Itu kan namanya konyol. Kamu aina di tatarannya, kamu telanjang bulat di sini, sohor di sini, sohor, ingin lebih sohor, telanjang bulat, film sama kamu, sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Itu memperlihatkan kehebatan bukan? Bukan, memperlihatkan apa? Kekonyolan. Konyol sih. Kan orang kan bikin sohor begitu. Ya kan itu cuma sohor doang. Tapi kan sohor dalam kebaikan, ada sohor dalam keburukan. Kalau sohor dalam keburukan itu pengikut iblis. Itu ya, lebih konyol kamu itu, lebih celaka kamu itu. Padahal kalau yang tahu kepada kesesatan kamu itu satu orang sudah cukup kamu itu. Ya, bahayanya apalagi kalau kamu memperlihatkan kesesatanmu kepada publik sedunia. Manfaat, barokah bagi kita dan umat Islam, menjadi sebab hidayah, sebab keselamatan, sebab kerukunan, sebab terjalinnya kasih sayang, cinta, dan sebab kuatnya ikatan ukhuwah persaudaraan baik antara ulama dan habaib, antara muslim dan non muslim, antara sesama bangsa, antara sesama manusia di muka bumi ini, ya, dengan keagungan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu berguru dan mengakui bahwa Ba'alawi dzurriyyah Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Nawawi menjelaskan antara Habib, Syarif dan Said itu tidak ada bedanya. Siapa? Syekh Nawawi, Sahibul I'anatul Talibin yang dibaca oleh kita, oleh semua ulama di Indonesia. Sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang begitu agung ahli hadis, ya sama. Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, ya sama. Syekhuna Hashim Asy'ari, ya sama. Beliau ulama-ulama Nusantara, ingat. Beliau dzurriyyah para wali songo. Mengakui, bahkan salah satu gurunya juga kepada Ba'alawi juga Allah. Dan banyak juga murid-murid beliau juga Ba'alawi juga. Murid-murid beliau banyak. Ini fitnah besar, ini fitnah agama, karena yang terfitnah dengan fitnah ini bisa hilang agamanya. Kenapa? Karena membatalkan nasab seseorang itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Ya, makanya kalau Buya kepada umat Islam memberikan dalil yang harus dipegang oleh kita umat Islam. Apa? Begini saja. Apakah umat Islam di Indonesia menganggap kepada Syekh Nawawi Al-Bantani itu thiqah, terpercaya atau tidak? Jawab. Apakah Syekhuna
Khalil Bangkalan Madura thiqah atau tidak? Apakah Mbah Hashim Asy'ari thiqah atau tidak? Apakah Mbah Kiai Hasan Genggong itu thiqah atau tidak? Thiqah. Apakah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani thiqah atau tidak? Apakah Said Bakri kan thiqah atau tidak? Dan banyak ulama-ulama lain. Sehingga beliau mengatakan ijma' dari timur sampai barat semuanya sepakat bahwasanya Ba'alawi ini sahih dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kalau menganggap kepada beliau-beliau ini adalah ulama-ulama thiqah dan beliau-beliau ini banyak ulama Nusantara. Ingat, yang beliau-beliau ini adalah sanad agama kita.